Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan membahas cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Perhatikan di sini ada beberapa titik ya, titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Pada bidang kartesius kita akan menentukan jarak titik-titik ini terhadap sumbu X ini dan terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Ini ada tabel untuk koordinat titik, jarak ke sumbu X, jarak ke sumbu Y. Untuk titik A, koordinatnya 2,6, jarak ke sumbu X-nya di sini 6 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 2 satuan. Nah, bagaimana cara menentukan jarak sumbu X dan sumbu Y? Kita akan menggunakan dua cara di sini. Cara yang pertama, perhatikan untuk mencari titik B ya, dengan koordinat 5,5, titik B-nya ini koordinat 5,5. Yang pertama kita cari jarak ke sumbu X. Berarti dari titik B ke sumbu X yang ini ya. Kita tinggal hitung saja berapa lompatan di sini dari titik ini ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak ke sumbu X itu ada 5 satuan. Sedangkan jarak ke sumbu Y berarti dari titik B kita akan menghitung berapa lompatan menuju sumbu Y ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak ke sumbu Y ada 5 satuan. Lanjut untuk titik C dengan koordinat negatif 4,3. Perhatikan titik C pada bidang kartesius ini. Kita akan menentukan jarak ke sumbu X ya. Berarti dari titik ke sumbu X ini kita hitung ada berapa lompatan? 1, 2, 3. Berarti jarak ke sumbu X adalah 3 satuan. Sedangkan jarak titik C ke sumbu Y berarti dari titik ke sini kita hitung ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti jarak ke sumbu Y ada 4 satuan. Lanjut ke titik D dengan koordinat negatif 5,6. Kita tentukan jarak ke sumbu X sumbu Y ya. Titik D perhatikan letaknya ada di sini negatif 5,6. Jarak ke sumbu X berarti kita hitung berapa lompatan menuju ke sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak ke sumbu X ada 6 satuan. Sedangkan jarak ke sumbu Y dari titik D kita hitung ke sumbu Y lompatannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lompatan berarti jarak ke sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Lanjut ke titik E dengan koordinat negatif 3, titik E di sini letaknya. Jarak ke sumbu X-nya berarti tinggal kita hitung saja menuju ke sumbu X ya. Berarti 1, 2, 3. Ada 3 lompatan berarti jarak ke sumbu X ada 3 satuan. Sedangkan jarak ke sumbu Y dari titik E ke sumbu Y ke sini kita hitung 1, 2, 3. Berarti jarak ke sumbu Y juga ada 3 satuan. Ini cara yang pertama ya dengan melihat gambar. Nah, cara yang kedua, perhatikan cara yang kedua. Ini tinggal kita lihat saja sebenarnya. Lihat posisi titik koordinatnya ya. Misalnya A tadi ya. A, titik A dengan koordinat 2,6. Nah, angka 6 ini dijadikan sebagai jarak ke sumbu X, maka ditulislah di sini 6 satuan. Sedangkan angka 2 ini posisi angka bagian depan ini untuk jarak ke sumbu Y, ditulislah di sini 2 satuan. Seperti itu saja. Misalnya lagi kita ambil titik C ya, titik C negatif 4,3. Nah, angka 3 ini untuk jarak ke sumbu X, maka di sini ditulis 3 satuan. Sedangkan negatif 4 ini untuk jarak ke sumbu Y, hanya saja negatifnya tidak digunakan. Kita ambil cuma 4 saja. Maka jarak ke sumbu Y itu langsung ditulis 4 satuan. Berarti untuk titik F bisa kita gunakan cara yang sama.
Angka negatif 6 ini adalah jarak ke sumbu X-nya. Kita tidak ambil negatifnya, berarti kita ambil 6 saja, sehingga jarak ke sumbu X-nya itu bisa ditulis 6 satuan. Sedangkan angka negatif 5 ini untuk jarak ke sumbu Y-nya tanpa diambil negatifnya, berarti 5. Kita tulis ini jarak ke sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Lanjut ke titik G dengan koordinat 5, negatif 4. Negatif 4 ini untuk jarak ke sumbu X tanpa negatif, berarti 4 satuan. Sedangkan angka 5 ini untuk jarak ke sumbu Y, 5, berarti di sini 5 satuan. Nah, titik yang terakhir titik H dengan koordinat 3, negatif 6. Negatif 6 ini untuk jarak ke sumbu X tanpa negatif, berarti di sini 6 satuan. Sedangkan angka 3 ini untuk jarak ke sumbu Y, kita tulis di sini 3 satuan. Oke, demikian cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.